Dia hanyalah seorang mekanik bengkel yang tangannya selalu kotor oleh oli, namun hatinya lebih bersih dari siapapun. Takdir mempertemukannya dengan seorang wanita yang dipermalukan di depan umum, disiram air kotor oleh preman pasar. Amarahnya tersulut, ia pun bertindak. Tanpa ia sadari, wanita yang baru saja ia tolong adalah seorang CEO perusahaan raksasa yang sedang menyamar mencari ketulusan. Bagaimana kisah ini akan berlanjut? Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungan kamu dengan menekan tombol suka, bagikan, dan tentu saja, subscribe. Bagi kamu yang sudah subscribe, aku doakan dari hati yang paling dalam. Semoga kamu sekalian selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putusnya. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan kamu tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Semoga doa baik kita ini, insya Allah, bisa terkabul atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di bawah langit Jakarta yang seringkali abu-abu oleh polusi, di sebuah sudut kawasan Manggarai yang riuh oleh deru kereta api, berdirilah sebuah bengkel kecil. Bengkel itu terjepit di antara toko kelontong dan warung nasi, nyaris tak terlihat. Plang namanya pun sederhana, hanya bertuliskan, Bengkel Jujur. Bengkel itu milik seorang pemuda bernama Juna. Juna bukanlah mekanik biasa. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, ia telah menjadi buah bibir di kalangan pengendara motor di wilayah itu. Bukan karena kecepatannya, tapi karena kelurusan hatinya. Di kota di mana orang seringkali mencari celah untuk mengambil untung lebih, Juna adalah anomali. Ia tidak pernah mematok harga lebih. Tangannya yang kapalan dan selalu hitam oleh oli, bekerja dengan ketelitian yang luar biasa. Jika sebuah suku cadang masih bisa diperbaiki, ia akan memperbaikinya. Jika harus diganti, ia akan menunjukkan barang aslinya dan memberikan harga yang pantas. Seringkali, pelanggan yang puas, ibu-ibu pengantar anak sekolah atau bapak-bapak ojek daring, mencoba memberinya uang tambahan. Buat uang rokok, Mas Juna, kata mereka. Tapi Juna selalu menggeleng sopan. Senyumnya tipis, namun tulus. Sudah pas, Pak. Rezeki saya hari ini sudah cukup dari ongkos kerjanya. Sikap inilah yang membuat bengkel kecilnya tak pernah sepi. Namun, ada satu rahasia besar yang Juna simpan rapat-rapat di balik sikap tenangnya. Sesuatu yang tak pernah diketahui oleh para pelanggannya. Setiap hari, setelah adzan maghrib berkumandang dan ia menutup pintu gulung bengkelnya, Juna tidak langsung pulang ke kamar kosnya yang sempit. Ia akan berjalan ke sebuah lapangan kecil di belakang stasiun kereta. Tempat itu sepi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang jauh. Di sanalah, Juna melepas kaos montirnya yang bau keringat dan oli. Di balik kaos itu, tubuhnya liat dan terbentuk oleh latihan keras. Juna akan berdiri mematung sejenak, mengatur napas. Lalu, ia mulai bergerak. Bukan gerakan senam sore biasa. Itu adalah rangkaian jurus silat yang mengalir cepat, kuat, namun indah. Kuda-kudanya kokoh. Setiap pukulan dan tendangannya membelah angin malam Jakarta. Itu adalah silat aliran, Cempaka Putih, warisan tunggal dari kakeknya di kampung. Sebuah ilmu bela diri yang diturunkan dengan satu sumpah, hanya digunakan untuk membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Juna memegang teguh sumpah itu. Di siang hari, ia adalah mekanik pendiam. Di malam hari, ia adalah penjaga warisan leluhurnya. Ia menyembunyikan kemampuannya, merasa tak perlu menunjukkannya pada dunia. Baginya, hidup tenang sebagai mekanik jujur sudah lebih dari cukup. Ia tidak pernah tahu bahwa prinsip yang ia pegang erat itu akan segera diuji oleh takdir di sebuah warteg di seberang bengkelnya. Sekarang, mari kita berpindah sejenak. Jauh dari hiruk-pikuk dan bau oli di bengkel Manggarai. Kita menuju ke jantung berkilauan ibu kota, ke kawasan bisnis Sudirman yang dipenuhi hutan beton pencakar langit. Disinilah, menjulang gagah menantang awan, berdiri kokoh menara Nusantara Jaya. Gedung itu adalah simbol kemakmuran, sebuah istana modern yang terbuat dari baja dan kaca. Di lantai tertinggi, lantai 77, terdapat sebuah ruangan kantor yang besarnya mungkin melebihi lapangan futsal. Dindingnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan seluruh kota Jakarta dari angkasa.
Perabotannya didatangkan langsung dari Italia, dan udaranya dingin, nyaris beku. Di balik meja kayu mahoni raksasa, duduklah seorang wanita. Namanya Rania Wijaya. Rania memiliki semua yang bisa diimpikan manusia. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia adalah CEO dari Nusantara Jaya Group. Wajahnya rupawan, otaknya brilian, dan rekening banknya seakan tak memiliki batas. Namun pagi itu, hati Rania terasa hampa. Ia baru saja memimpin rapat dewan direksi. Sebuah rapat yang berjalan seperti biasanya. Rania memaparkan sebuah ide bisnis yang ia sendiri tahu masih banyak kekurangannya. Ide yang ia lempar hanya untuk menguji. Apa yang ia dapatkan? Pujian setinggi langit. Brilian, Bu Rania. Sungguh sebuah terobosan, kata seorang direktur. Luar biasa, tidak terpikirkan oleh kami. Ibu memang visioner, sambut yang lain. Tidak ada satupun yang berani membantah. Tidak ada satupun yang memberikan kritik membangun. Semua orang di ruangan itu tersenyum, mengangguk setuju, berlomba-lomba mencari muka. Rania menatap keluar jendela. Ia melihat lalu lintas di bawah sana yang tampak seperti semut berbaris. Ia merasa seperti hidup di dalam gelembung. Ia dikelilingi oleh para penjilat, oleh orang-orang yang hanya menginginkan uang dan jabatannya. Ia lelah. Ia muak dengan semua kepalsuan ini. Ia rindu akan sesuatu yang asli. Apakah di dunia ini masih ada kejujuran? Apakah masih ada orang yang tulus, yang berani berkata benar, yang tidak memandangnya sebagai mesin uang? Sebuah keputusan gila dan nekat tiba-tiba terbentuk di benaknya. Ia memanggil asisten pribadinya. Santi, katanya tegas. Saya akan mengambil cuti panjang. Mulai besok. Batalkan semua jadwal saya selama sebulan. Asistennya terbelalak. Tapi, Bu, rapat dengan investor dari Jepang lusa. Batalkan, potong Rania. Katakan saya sakit. Katakan apapun. Saya perlu waktu. Malam itu, Rania pulang ke apartemen mewahnya. Ia membuka sebuah lemari yang jarang ia sentuh. Di dalamnya bukan gaun malam atau tas bermerek. Di dalamnya ada pakaian biasa, beberapa kaos oblong, celana jin yang sedikit pudar, dan sebuah tas ransel sederhana. Ia akan melepaskan nama, Wijaya, dari dirinya. Ia akan menjadi Rara, seorang gadis biasa. Ia akan turun ke jalan, berbaur dengan masyarakat, dan mencari satu hal yang tidak bisa ia beli dengan uangnya, ketulusan. Tujuan pertamanya adalah tempat-tempat yang paling jauh dari kemewahannya. Tempat-tempat seperti pasar, stasiun, dan warung-warung kecil. Ia tidak tahu, takdir sedang menuntunnya lurus ke seberang bengkel milik Juna. 3 hari telah berlalu sejak Rania menanggalkan identitasnya. Ia kini adalah Rara. Rambutnya yang biasa disanggul rapi, kini ia ikat ekor kuda seadanya. Pakaian kerjanya yang mahal ia ganti dengan kaos oblong sederhana dan celana jin. Ia sengaja memilih Manggarai sebagai tempatnya berbaur. Kawasan itu adalah perpaduan sempurna denyut nadi Jakarta. Riuh stasiun, padat pemukiman, dan kerasnya kehidupan jalanan. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Perut Rara lapar. Tepat di seberang, bengkel jujur, milik Juna, ia melihat sebuah warung Tegal yang ramai. Sempurna, pikirnya. Ia pun melangkah masuk. Suasana di dalam warteg itu pengap dan ramai. Aroma tumis kangkung bercampur dengan keringat para kuli bangunan yang sedang makan. Rara, yang kini Rania, sedikit terbatuk menahan asap rokok, namun ia memantapkan hatinya. Ia menunjuk beberapa lauk di etalase kaca. Nasi, tempe orek, dan sedikit sayur buncis. Ia mencari tempat duduk kosong di sudut, mencoba senyaman mungkin. Di meja lain, tak jauh darinya, Juna sedang beristirahat. Ia baru saja selesai menangani motor pelanggan yang mogok parah. Kaosnya basah oleh keringat, dan tangannya masih hitam legam. Ia makan dengan lahap, semangkuk mie ayam panas mengepul di hadapannya. Ia sama sekali tidak memperhatikan Rara. Baginya, ini hanyalah makan siang biasa. Suasana warteg yang riuh tiba-tiba sedikit hening. Pintu warteg terbuka kasar. Masuklah seorang pria. Tubuhnya tinggi besar, lengannya dipenuhi tato,
dan ia hanya mengenakan kaos singlet hitam yang ketat. Wajahnya angkuh. Dialah Jeffrey, preman yang menguasai area parkir dan keamanan di blok tersebut. Ibu pemilik warteg tampak sedikit tegang melihat kedatangannya. Mata Jeffrey berkeliling, mencari mangsa. Dan matanya berhenti tepat pada Rara. Jeffrey melihat Rara. Gadis itu cantik, tapi berpakaian sederhana. Namun, ada aura berbeda yang tak bisa ia jelaskan. Yang jelas, dia adalah wajah baru. Dan Jeffrey paling suka mengganggu wajah baru. Dengan langkah angkuh, Jeffrey menghampiri meja Rara. "Wah, ada bidadari baru mampir di warteg ini," katanya, suaranya berat dan penuh nada menggoda. Ia menarik kursi di depan Rara tanpa izin dan duduk. Rara mengangkat wajahnya. Ia kaget, namun ia sudah bersumpah untuk tidak menunjukkan rasa takut. "Sendirian aja, Neng? Mau abang temani?" Rara menatap Jeffrey dengan tenang. "Maaf, Bang. Aku sedang makan," jawabnya sopan, namun tegas. Ia kembali menunduk, mencoba melanjutkan makannya. Penolakan halus itu justru menyulut ego Jeffrey. Dia merasa diremehkan di wilayah kekuasaannya sendiri. "Waduh, sombong sekali," Jeffrey tertawa mengejek. "Di sini, belum ada yang berani menolak kalau aku ajak bicara. Kenalan dulu kita." Jeffrey mengulurkan tangannya yang kasar, mencoba meraih dagu Rara. Rara dengan cepat menepis tangan itu. "Tolong, Bang. Aku tidak mau diganggu." Tepisan tangan Rara itu bagaikan bensin yang disiram ke api. Wajah Jeffrey langsung mengeras. Tawanya yang mengejek tadi hilang seketika, digantikan oleh rahang yang mengatuk marah. Beraninya seorang gadis, yang terlihat seperti orang biasa, menolaknya di depan umum? Di wilayah kekuasaannya? Seluruh warteg kini terdiam. Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring mendadak berhenti. Asap rokok dari mulut para kuli bangunan seolah menggantung beku di udara. Mereka semua tahu siapa Jeffrey. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika singa di area itu merasa terhina. Ibu pemilik warteg, dari balik etalase kaca, tampak pucat. Ia ingin sekali melerai, namun ia juga takut warungnya akan menjadi sasaran amuk Jeffrey. "Oh," desis Jeffrey, suaranya kini rendah dan berbahaya. "Jadi main fisik, ya? Sombong sekali kamu." Rara balas menatap, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia terbiasa menghadapi direktur-direktur licik di ruang rapat, tapi ini berbeda. Ini adalah ancaman nyata. "Aku hanya ingin makan dengan tenang." "Tenang?" Jeffrey tertawa sinis. Ia berdiri dari kursinya. "Kamu pikir ini restoran mewah? Di sini, kalau mau tenang, kamu harus punya sopan santun sama penguasa wilayah." Jeffrey melihat sekeliling, matanya mencari-cari sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya, untuk memberi pelajaran pada gadis angkuh ini. Matanya tertuju pada sebuah ember di dekat pintu dapur. Ember itu berisi air keruh berwarna coklat kehitaman. Itu adalah air sisa pel lantai, kotor dan berbau tidak sedap. Sebuah ide keji terlintas di benaknya. Ia berjalan santai, mengambil ember itu. Para pengunjung lain menahan napas. Juna, di mejanya, berhenti mengunyah. Sumpitnya tertahan di udara. Ia memperhatikan dengan saksama. Jeffrey kembali ke meja Rara, mengangkat ember itu tinggi-tinggi. "Kamu bilang kamu tidak mau diganggu?" ejek Jeffrey. "Kamu merasa paling cantik di sini? Kamu merasa paling bersih?" Rara mulai gemetar. Ia tidak menyangka situasinya akan menjadi seburuk ini. "Orang sombong seperti kamu," lanjut Jeffrey, "perlu didinginkan sedikit kepalanya." Dan tanpa ampun, Jeffrey menumpahkan seluruh isi ember itu tepat ke atas kepala Rara. Air kotor itu mengguyur Rara. Dari ujung rambut hingga ke kakinya. Kaos oblong sederhananya langsung basah kuyup, menempel di badan, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bau pesing dari air pel itu menusuk hidungnya. Nasi di piringnya kini tergenang air comberan. Rania Wijaya, sang CEO miliarder, kini terduduk diam, basah kuyup oleh air kotor, di tengah warteg yang pengap. Hina. Itulah satu kata yang ia rasakan. Matanya memanas, air mata malu mulai menggenang, bercampur dengan air kotor yang menetes dari rambutnya. Jeffrey tertawa terbahak-bahak. "Hahaha.
Lihat, biar dingin sedikit kepalamu itu, sombong. Seluruh warteg diam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani bergerak. Hingga sebuah suara tenang, namun sedingin es, memecah tawa Jeffrey. Bang! Itu suara Juna. Suara Juna terdengar jelas di tengah keheningan yang canggung itu. Semua mata kini beralih padanya. Jeffrey, yang masih menyeringai puas, menolehkan kepalanya perlahan. Ia melihat Juna. Seorang anak muda kurus, masih memegang sumpit, dengan kaus kotor oli. Juna meletakkan sumpitnya di atas mangkuk. Ia lalu meletakkan mangkuk mie ayamnya yang masih tersisa separuh ke atas meja. Gerakannya sangat perlahan, terkendali, seolah ia tidak ingin ada satu suara pun yang mengganggu momen itu. Ia tidak langsung berdiri. Ia hanya duduk di sana, menatap lurus ke arah Jeffrey. Tatapan matanya telah berubah. Bukan lagi tatapan mekanik yang ramah dan jujur. Mata itu kini setajam mata elang, dingin dan menusuk. Amarah yang selama ini ia pendam di balik sikap tenangnya, kini mulai merayap naik ke permukaan. Bang! Ulang Juna, suaranya tetap tenang, namun kini ada getaran berat di dalamnya. Perempuan itu salah apa? Sampai diperlakukan seperti itu. Jeffrey mengernyit. Ia tidak menyangka ada yang berani menegurnya. Apalagi hanya seorang mekanik ingusan. Apa katamu? Jeffrey melangkah mendekati meja Juna. Kamu bicara sama aku? Juna akhirnya berdiri. Badannya yang terlihat ramping saat duduk, kini tampak tegap. Ia tidak gentar meski Jeffrey jauh lebih besar darinya. Anda menumpahkan air kotor padanya, kata Juna, menunjuk Rara yang masih terduduk gemetar dan basah kuyup. Dia hanya seorang perempuan yang ingin makan siang. Tawa Jeffrey meledak, kali ini ditujukan pada Juna. Hahaha, pahlawan kesiangan. Dengar, ya, bocah bengkel. Jeffrey menusuk-nusuk dada Juna dengan telunjuknya. Kamu itu bau oli. Urusanmu itu cuma baut dan mesin. Ini urusan manusia, kamu tidak usah ikut campur. Jeffrey mendorong bahu Juna, mencoba mengintimidasinya. Sana, kembali ke mangkuk mie kamu. Atau bengkel bututmu itu yang akan aku bereskan. Juna tidak bergeming. Dorongan Jeffrey yang cukup kuat itu seakan hanya menabrak sebuah batu karang. Aku tanya sekali lagi, kata Juna. Kali ini suaranya lebih rendah. Kenapa Anda menghinanya? Amarah Jeffrey memuncak. Anak ini benar-benar menantangnya. Dia sombong. Dia menolak aku. Dan kamu? Jeffrey mengepalkan tangannya. Kamu juga sama sombongnya. Jeffrey melayangkan pukulan pertamanya. Sebuah bogem mentah yang cepat dan bertenaga, ditujukan lurus ke wajah Juna. Para pengunjung warteg memekik tertahan. Rara menutup matanya, tidak sanggup melihat. Namun pukulan itu tidak pernah sampai. Pukulan Jeffrey yang cepat dan bertenaga itu melesat lurus. Namun, ia seperti memukul udara kosong. Dalam sepersekian detik yang seolah berjalan lambat, Juna tidak mundur. Ia juga tidak menangkis dengan kasar. Tangannya yang kotor oli bergerak ke atas. Gerakannya begitu halus, nyaris seperti tarian. Ia tidak memblokir kepalan tangan Jeffrey, ia menangkapnya. Jari jemari Juna yang kuat itu mengunci pergelangan tangan Jeffrey di udara, menghentikan pukulan itu seketika, hanya beberapa senti dari wajahnya. Mata Jeffrey membelalak. Ia kaget. Seluruh tenaganya seakan lenyap, terserap oleh genggaman Juna. Ia mencoba menarik tangannya, tapi pergelangan tangannya seakan dijepit oleh baja. Bos. Dua pria lain, yang sedari tadi duduk di meja pojok sambil mengawasi, kini melompat berdiri. Mereka adalah anak buah Jeffrey. Melihat bos mereka dalam kesulitan, mereka serentak bergerak maju. Satu orang mencabut botol saus dari meja, yang lain mengepalkan tangan. Mereka salah perhitungan. Juna tidak memberi mereka kesempatan. Sambil masih memegang pergelangan Jeffrey, Juna memutarnya sedikit. Sebuah gerakan kecil, namun mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam hingga ke bahu Jeffrey. Preman besar itu berteriak, lututnya lemas, dan ia terpaksa membungkuk. Juna lalu mendorongnya ke samping. Tubuh besar Jeffrey terlempar, menabrak meja makannya sendiri. Piring dan gelas pecah berantakan. Anak buah pertama menyerang,
mengayunkan botol saus ke arah kepala Juna. Juna merendahkan tubuhnya. Ayunan botol itu meleset di atas kepalanya. Sambil bangkit, siku kanan Juna bergerak ke belakang, menghantam ulu hati pria itu. Pria itu terbatuk hebat. Matanya melotot, seluruh udara di paru-parunya seakan terhisap keluar. Botol di tangannya terlepas. Juna menangkap botol itu di udara, lalu dengan tenang meletakkannya di atas meja, seolah tak terjadi apa-apa. Pria itu ambruk ke lantai sambil memegangi perutnya. Anak buah kedua, melihat temannya lumpuh, menjadi ragu. Namun ia tetap nekat maju, mencoba menerjang Juna dari depan. Juna mengambil satu langkah mundur, membiarkan terjangan itu kehilangan momentum. Tepat saat pria itu nyaris menabraknya, Juna menggunakan kaki kanannya. Bukan sebuah tendangan, tapi sebuah sapuan rendah yang cepat di mata kaki pria itu. Keseimbangan pria itu hilang total. Ia jatuh tersungkur dengan wajah membentur lantai warteg yang kotor. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Bukan perkelahian brutal ala preman, tapi sebuah seni bela diri yang cepat, tepat, dan efisien. Juna kini berdiri tegak di tengah ruangan. Kausnya masih kotor oli. Napasnya bahkan tidak terengah. Ia hanya merapikan sedikit kerah kausnya. Warteg itu sunyi senyap. Ibu pemilik warteg menutup mulutnya tak percaya. Para kuli bangunan ternganga. Jeffrey, yang terduduk di lantai di antara pecahan piring, menatap Juna dengan campuran rasa takut dan tidak percaya. Preman itu kini tahu, anak bengkel yang ia remehkan ini bukanlah orang biasa. Dan Rara, dari sudut tempatnya terduduk, Rara menatap Juna. Seluruh tubuhnya masih basah dan kotor. Tapi rasa dingin dan malunya kini tergantikan oleh sesuatu yang lain. Keterkejutan. Kekaguman. Pria yang baru saja menolongnya. Pria yang ia lihat setiap hari membersihkan karburator. Ternyata, adalah seorang ahli bela diri. Jeffrey, sang preman, bangkit dengan susah payah. Wajahnya yang tadi beringas kini pucat pasi. Ia menatap Juna dengan tatapan ngeri, seakan baru saja melihat hantu. Ia tahu, pergelangan tangannya akan membiru nanti. Juna menatapnya balik. Datar. Pergi. Hanya satu kata itu. Tapi bobotnya lebih berat dari 1000 ancaman. Tanpa banyak bicara lagi, Jeffrey buru-buru membantu dua anak buahnya yang masih mengerang di lantai. Mereka bertiga terhuyung-huyung keluar dari warteg, lari tunggang langgang, menghilang di keramaian Manggarai. Warteg itu kembali hening. Tapi keheningan kali ini berbeda. Semua orang di dalam, dari para kuli bangunan hingga ibu pemilik warteg, menatap Juna dengan campuran rasa kagum, hormat, dan sedikit rasa takut. Mereka baru saja menyaksikan anak bengkel pendiam yang setiap hari mereka sapa, melumpuhkan 3 preman besar seorang diri. Amarah di wajah Juna perlahan surut. Napasnya yang tadi tertahan kini ia hembuskan perlahan. Sosok ahli bela diri itu seakan larut, kembali menjadi Juna si mekanik. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling warteg yang berantakan. Lalu, matanya berhenti pada Rara. Wanita itu masih terduduk di kursinya. Bahunya berguncang pelan. Ia tidak lagi menangis, tapi ia gemetar hebat. Gemetar karena takut, karena malu, dan karena dingin dari air kotor yang masih menetes dari ujung rambutnya. Juna terdiam sejenak. Ia melihat keadaan Rara. Ia melihat bagaimana kausnya yang basah menempel erat di tubuhnya, membuatnya menjadi tontonan. Tanpa berkata apa-apa, Juna berjalan mendekat. Ia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia melepaskan resleting jaket kerja biru dongkernya. Jaket yang kotor oleh noda oli hitam di sana-sini, dan berbau khas mesin dan keringat. Ia menanggalkan jaket itu. Rara, yang masih menunduk, merasakan sebuah bayangan menutupi mejanya. Ia mengangkat wajahnya yang pucat. Juna berdiri di depannya, menyodorkan jaket itu. "Pakai ini," katanya. Suaranya kembali seperti semula. Tenang dan sedikit canggung. "Biar kamu tidak kedinginan." Mata Rara terpaku pada jaket itu. Kotor. Bau oli. Tapi itu adalah satu-satunya tawaran kehangatan dan perlindungan yang ia terima. Tangannya yang gemetar terulur, menerima jaket itu. Ia segera menyampirkannya ke bahunya, menutupi tubuhnya yang basah. Jaket itu terlalu besar untuknya, tapi terasa sangat hangat.
Anehnya, bau oli yang menyengat itu justru terasa menenangkan, menutupi bau air comberan yang menjijikan. Juna tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia juga tidak bertanya nama, alamat, atau nomor telepon. Ia tidak memanfaatkan situasi. Ia hanya berbalik, berjalan ke meja kasir tempat ibu warteg masih terpaku. Ia mengeluarkan dompet kulitnya yang sudah usang. "Bu," katanya, sambil mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini, bayar mie ayam aku. Sama makanan dia yang tadi tumpah." Juna memberikan uang yang jelas-jelas berlebih. "Sekalian untuk piring yang pecah." "Maaf, Bu, jadi berantakan." Ibu warteg hanya bisa mengangguk, menerima uang itu dengan tangan gemetar. Juna mengangguk singkat. Ia melirik Rara sekali lagi, singkat saja. Lalu, dengan tangan dimasukkan ke saku celana, Juna melangkah keluar dari warteg. Ia menyeberangi jalan yang ramai, kembali ke bengkel kecilnya, seolah-olah perkelahian dan penyelamatan heroik tadi tidak pernah terjadi. Rara, di mejanya, terdiam. Sendirian di tengah keramaian, memeluk erat jaket mekanik yang berbau oli. Rara, atau lebih tepatnya, Rania Wijaya, terduduk membeku di kursinya selama beberapa menit. Ia tidak tahu berapa lama. Orang-orang di warteg mulai berani bergerak. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya, ada yang buru-buru membayar dan pergi, ada pula yang mulai membersihkan piring-piring yang pecah. Tapi Rania tidak mempedulikan mereka semua. Pikirannya bergemuruh, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dalam hidupnya sebagai CEO, ia terbiasa memegang kendali. Ia terbiasa menganalisis orang dalam hitungan detik. Direktur yang penjilat, manajer yang ambisius, pesaing yang licik. Tapi pria tadi, Juna, ia adalah sebuah teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan. Rania membenamkan wajahnya sejenak ke jaket yang disampirkan di bahunya. Jaket itu berbau oli, keringat, dan entah kenapa, terasa seperti keamanan. Di dunianya, di dunia para miliarder, tidak ada yang namanya pertolongan gratis. Setiap kebaikan adalah investasi. Setiap pujian adalah umpan. Jika seorang pria di lingkarannya menolongnya, ia pasti akan meminta sesuatu. Nomor telepon, kesempatan bisnis, atau sekadar pengakuan di depan orang banyak. Pria tadi, Juna, tidak melakukan satupun dari itu. Ia bertarung bukan untuk pamer. Gerakannya terkendali, efisien, dan tujuannya hanya satu, melumpuhkan ancaman. Ia melakukannya seolah-olah itu adalah sebuah kewajiban yang terpaksa ia lakukan. Lalu, bagian yang paling membuat Rania terkejut. Dia menolongnya, memberinya satu-satunya pelindung yang ia punya, jaketnya, lalu pergi. Dia tidak menunggu ucapan terima kasih. Dia tidak bertanya, "Kamu tidak apa-apa." Dia tidak mencoba mengambil kesempatan dari wanita yang sedang rentan dan basah kuyup. Dia bahkan membayar makanannya. Dia membayar kerusakan yang bukan dia sebabkan. Dan dia kembali ke bengkelnya yang kotor seolah-olah menyelamatkan seorang wanita dari 3 preman, adalah bagian dari pekerjaan rutinnya. Hati Rania, yang selama ini beku oleh kepalsuan dan intrik bisnis, merasakan sebuah getaran aneh. Sebuah kehangatan yang asing. Dia telah menemukan apa yang ia cari. Dia datang mencari kejujuran dan ketulusan. Dan dalam satu insiden memalukan di warteg, ia baru saja melihat perwujudan paling murni dari kedua kata itu. Rania akhirnya berdiri. Jaket Juna masih memeluk erat bahunya. Ia melangkah keluar dari warteg itu, mengabaikan pandangan orang-orang. Ia berdiri di seberang jalan, menatap plang nama, Bengkel Jujur. Plang nama itu bukan sekadar tempelan. Itu adalah sebuah kenyataan. Tapi Rania adalah seorang pebisnis. Ia tidak terbiasa percaya begitu saja. Satu tindakan heroik bisa saja hanya kebetulan. Apakah kejujurannya hanya sebatas keberanian? Atau, apakah kejujuran itu berlaku di semua aspek hidupnya? Rania, sebagai Rara, kini punya misi baru. Ia tidak akan pergi dari Manggarai. Ia harus tahu lebih dalam. Ia harus menguji pria bernama Juna itu sekali lagi. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa, namun Rania bangun dengan sebuah rencana. Jika Juna adalah sebuah benteng, ia ingin tahu seberapa dalam fondasi kejujurannya.
Menolong orang di warteg bisa jadi sebuah naluri sesaat. Tapi bisnis? Bengkel? Disitulah letak ujian sesungguhnya. Pagi itu, Rania, masih sebagai Rara, pergi ke sebuah tempat penyewaan motor di area yang cukup jauh dari Manggarai. Ia menyewa sebuah motor matic keluaran terbaru yang kondisinya prima. Tentu saja ia membayar tunai. Ia membawa motor itu ke sebuah gang sepi. Rania adalah wanita cerdas. Ia membuka internet di ponselnya, mencari cara membuat motor mogok tapi mudah diperbaiki. Ia menemukan apa yang ia cari. Dengan sedikit ragu, tangannya yang terbiasa memegang pena mahal kini meraih ke bagian mesin. Ia menemukan satu kabel tebal, kabel busi. Sesuai instruksi dari internet, ia menariknya perlahan. Tidak sampai lepas, hanya cukup longgar sehingga aliran listriknya terganggu. Ia mencoba menyalakan motor itu. Benar saja. Mesinnya batuk-batuk, lalu mati. Sempurna. Ini adalah kerusakan sepele. Seorang mekanik jujur akan memasangnya kembali dalam 3 detik. Seorang mekanik licik akan menjadikannya alasan untuk turun mesin, ganti busi, atau servis besar. Menjelang siang, Rara mendorong motor sewaannya yang mogok, itu memasuki gang sempit menuju bengkel jujur. Juna ada di sana, posisinya jongkok, sibuk membongkar mesin motor lain. Tangannya, seperti biasa, hitam legam. Ia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh drama kemarin. Rara, dengan jaket Juna yang sudah ia cuci bersih dan lipat rapi di dalam tasnya, berjalan mendekat dengan gugup. "Permisi, Mas." Juna mendongak. Ia melihat Rara, lalu melihat motor yang didorongnya. Matanya datar. Tidak ada tanda-tanda ia mengenali Rara sebagai wanita yang ia selamatkan kemarin. Atau jika ia ingat, ia pandai sekali menyembunyikannya. "Kenapa motornya, Mbak?" tanyanya, suaranya profesional. "Tidak tahu, Mas. Tiba-tiba mati di jalan. Tidak mau menyala lagi," jelas Rara, memainkan peran sebagai pelanggan bingung. Juna mengangguk singkat. "Tunggu sebentar." Ia tidak langsung menangani motor Rara. Ia menyelesaikan dulu motor pelanggan sebelumnya. Rara mengamati dalam diam. Juna bekerja dalam ritme yang tenang. Teliti. Setiap baut yang ia lepas, ia letakkan berurutan di nampan kecil. Setelah hampir 15 menit, barulah Juna beralih ke motor Rara. Rania menahan napas. Inilah saatnya. Juna tidak banyak bertanya. Ia mencoba menyalakan motor. Gagal. Ia memeriksa bensin. Penuh. Ia memeriksa aki. Normal. Lalu, tangannya yang terlatih itu bergerak ke sisi mesin. Hanya butuh 3 detik baginya untuk menemukan masalahnya. Jari-jarinya yang kotor oli itu meraba kabel bus yang longgar. Ia menekan kabel itu kembali ke tempatnya. Terdengar bunyi klik pelan. Juna lalu berdiri, membersihkan tangannya di lap yang sudah menghitam. Ia memasukkan kunci dan menekan tombol starter. Mesin motor itu langsung menyala dengan mulus. Juna mematikan mesinnya. "Sudah, Mbak," katanya singkat. Rara pura-pura terkejut. "Loh? Sudah? Apanya yang rusak, Mas?" Inilah momen penentuan. Apakah Juna akan mengarang cerita? Juna menatapnya. Hanya kabel businya kendor. Mungkin karena getaran di jalan. "Sudah aku kencangkan lagi." Jantung Rara berdebar. "Oh, syukurlah. Jadi berapa biayanya, Mas? Untuk ongkos periksa dan servisnya?" Juna menggeleng. "Tidak ada yang diganti." "Tapi, Mas, kan, sudah diperiksa?" Juna memotong dengan sopan. "Tidak usah, Mbak. Kerusakannya tidak ada. Cuma kabel longgar." Rara terdiam. Ia mencoba menyodorkan uang Rp50.000. "Untuk uang rokok, Mas." Juna menatap uang itu, lalu menatap Rara. Ia tidak menyentuh uang itu. "Tidak perlu. Simpan saja. Lain kali, kalau memang ada yang rusak, baru bayar." Juna lalu berbalik, kembali ke pekerjaannya yang tertunda, menganggap urusan mereka telah selesai. Rara berdiri mematung di samping motornya. Ujian pertama dilewati Juna dengan nilai sempurna. "Rara,
atau Rania, berdiri terpaku di depan bengkel itu. Ujian pertama lolos. Tapi itu ujian yang mudah, ujian menolak uang. Bagaimana dengan ujian menemukan uang? Itu adalah godaan yang jauh lebih besar. Rania menggigit bibirnya. Ia harus melakukan ini. Ia melangkah kembali ke Juna, yang kini sedang sibuk mengelap tangannya yang kotor. Rania mengeluarkan jaket yang kemarin Juna berikan, yang kini sudah bersih dan terlipat rapi. "Mas, ini jaketnya," kata Rara, suaranya dibuat sedikit gugup. "Terima kasih banyak untuk yang kemarin. Dan untuk yang tadi." Juna mendongak. Ia hanya mengangguk singkat saat menerima jaketnya. "Sama-sama." Ia lalu menggantungkan jaket itu di paku besar yang tertancap di dinding triplek bengkelnya. Inilah kesempatan Rara. Ketika Juna berbalik untuk menggantung jaket, Rara dengan gerakan cepat namun terlihat alami, merogoh tas selempangnya. Ia mengeluarkan sebuah dompet kain sederhana, dompet yang sengaja ia beli di pasar pagi itu. Ia tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak, itu terlalu kentara. Ia meletakkannya di atas sebuah bangku kayu panjang tempat pelanggan biasa menunggu. Ia meletakkannya di sudut, seolah-olah dompet itu tergelincir keluar dari tasnya saat ia mengambil jaket tadi. Dompet itu tampak biasa. Tapi isinya, Rania telah mengisinya dengan uang tunai 3 juta rupiah. 30 lembar uang 100 ribuan. Jumlah yang sangat besar untuk Rara, dan jumlah yang sangat menggiurkan untuk pemilik bengkel kecil. "Baik, Mas. Aku permisi dulu," kata Rara, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Juna hanya bergumam, "Ya," dari balik mesin yang sedang ia kerjakan. Rara melangkah pergi. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak langsung pergi jauh. Ia menyeberang jalan, kembali ke warteg tempat insiden kemarin. Ia memesan es teh tawar dan duduk di meja yang paling dekat dengan jalan. Matanya tak pernah lepas dari pintu, bengkel jujur, di seberangnya. 1 jam berlalu. Juna masih bekerja. Beberapa pelanggan datang dan pergi. Rara di seberang sana mulai gelisah. Apakah Juna tidak melihatnya? Atau, lebih buruk, apakah Juna melihatnya dan mengambilnya? Tepat pukul 2 siang, Juna menyelesaikan pekerjaan pada 1 motor besar. Pelanggannya pergi. Bengkel itu sepi. Rara melihat Juna berdiri. Juna tampak meregangkan punggungnya yang pegal. Ia lalu berjalan ke bangku kayu tempat Rara duduk tadi, mungkin untuk mengambil minum. Mata Juna terhenti. Ia melihat dompet kain itu. Rara, dari seberang jalan, menahan napas. Juna mengambil dompet itu. Ia melihat sekeliling. Bengkelnya kosong. Ia membuka dompet itu, mungkin mencari kartu identitas. Juna pasti melihat uangnya. Rara melihat Juna terdiam sejenak. Sangat lama. Lalu Juna menutup dompet itu. Apa yang akan ia lakukan? Menyimpannya di laci? Memasukkannya ke saku? Tidak. Juna meletakkan dompet itu di sakunya, lalu buru-buru meraih lap bersih, mengelap tangannya sekenanya. Ia bergegas keluar dari bengkelnya, bahkan tanpa menutup pintu gulung sepenuhnya. Juna melihat ke kiri dan ke kanan, mencari-cari. Rara di warteg segera menunduk, pura-pura tidak melihat. Juna tidak melihat Rara. Ia berlari kecil ke ujung gang. Mungkin ia pikir Rara berjalan ke arah sana. Juna kembali dengan kecewa. Ia tampak bingung harus berbuat apa. Ia tidak mungkin meninggalkan bengkelnya terlalu lama. Tiba-tiba, Juna teringat sesuatu. Kemarin. Warteg. Mata Juna menyeberang jalan, lurus ke warteg tempat Rara duduk. Rara pura-pura mengangkat wajah dan memesan sesuatu dari ibu warteg. Juna melihatnya. Tanpa ragu, Juna menyeberangi jalan yang ramai itu. Beberapa detik kemudian, bayangan Juna berdiri di depan meja Rara. "Mbak," kata Juna, napasnya sedikit terengah. Rara mendongak, pura-pura kaget. "Iya, Mas." Juna tidak berbasa-basi. Ia mengeluarkan dompet kain itu dari sakunya. "Dompet sampean, logat Jawa halus untuk Anda, menunjukkan jarak. Tertinggal di bengkel." Rara tertegun. Ia menerima dompet itu. "Ya Tuhan, aku baru sadar." Ia segera membukanya. 3 juta rupiah. Utuh. Tidak kurang selembar pun. Rara menatap Juna. "Mas, ini."
Juna menghela napas. Lain kali hati-hati, Mbak. Bahaya bawa uang tunai sebanyak itu di tempat umum. Apalagi ditaruh di dompet kain begitu. Itu bukan teguran. Itu adalah nasihat yang tulus. Sebelum Rara sempat mengucapkan terima kasih. Sebelum ia sempat menawarkan uang terima kasih, yang ia tahu pasti akan ditolak, Juna sudah berbalik. Aku permisi. Bengkel aku tinggal, katanya. Dan ia kembali menyeberang jalan, masuk ke bengkel kecilnya, kembali ke dunianya yang penuh baut dan oli. Rara terduduk lemas. Tangannya gemetar. Ujian kedua lolos. Pria ini sungguh terbuat dari baja. Rara, atau Rania, telah pergi dari Manggarai hari itu. Ia kembali ke dunianya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Ia telah menemukan kejujuran, dan ia bingung apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tidak tahu bahwa di malam yang sama, bayang-bayang gelap berkumpul di Manggarai. Jeffrey tidak bisa tidur. Kekalahannya di warteg tadi siang telah menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Di mana-mana, di pangkalan ojek, di pos kamling, orang-orang berbisik. Mereka tidak lagi menatapnya dengan rasa takut. Mereka menatapnya dengan ejekan. Preman besar itu dikalahkan oleh seorang anak bengkel kurus bau oli. Harga dirinya hancur lebur. Pergelangan tangannya yang masih membiru itu berdenyut sakit, tapi rasa malu di hatinya jauh lebih sakit. Ia tidak akan melawan Juna lagi. Tidak. Pria itu bukan manusia biasa, ia adalah hantu. Jeffrey mengakuinya. Tapi, sebuah bengkel tidak bisa melawan. Pukul 2 dini hari, ketika Jakarta akhirnya sedikit terlelap, Jeffrey dan dua anak buahnya yang sudah pulih, kembali. Kali ini mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa linggis, balok kayu, dan ket semprot. Mereka tiba di depan bengkel jujur milik Juna. Tempat itu gelap dan sunyi. Juna sudah lama pulang ke kamar kosnya yang sederhana, tidur lelap tanpa tahu bahaya sedang mengintai. Jeffrey tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan kuat, ia memasukkan linggis ke celah pintu gulung bengkel itu. Dengan tenaga 3 orang, mereka merusak gembok dan membengkokkan pintu itu hingga terbuka paksa. Suara logam yang dipaksa melengking membelah keheningan, namun tak ada yang berani keluar rumah untuk memeriksa. Mereka masuk ke dalam kegelapan bengkel itu. Dan mereka memulai. Mereka tidak mencuri. Tujuan mereka adalah penghancuran. Balok kayu diayunkan. Meja kerja tempat Juna biasa beroperasi, dibalikan hingga hancur. Peralatan-peralatan, kunci Inggris, obeng, tang, yang Juna susun rapi di dinding, mereka sabet, mereka lempar, mereka banting ke lantai. Sebuah rak kecil berisi suku cadang baru, busi, oli, dan kampas rem, didorong hingga rubuh. Botol-botol oli pecah, cairannya yang kental menggenangi lantai, bercampur dengan pecahan kaca dari etalase kecil. Mereka merusak kompresor angin, menusuk selangnya. Mereka menginjak-injak motor pelanggan yang sedang diperbaiki. Setelah 15 menit, bengkel kecil itu kini tak lebih dari tumpukan sampah. Jeffrey belum puas. Ia mengambil kaleng ket semprot berwarna merah. Di dinding yang masih tersisa, ia menulis satu kata dengan huruf-huruf besar yang miring dan marah, pecundang. Jeffrey tertawa. Bukan tawa kemenangan, tapi tawa seorang pengecut yang baru saja membalas dendam dari balik bayangan. Ayo pergi. Mereka bertiga kabur, menghilang ke dalam labirin ganggang sempit Jakarta, meninggalkan bengkel yang hancur itu dalam keheningan yang menyakitkan. Meninggalkan mimpi seorang mekanik jujur yang kini rata dengan tanah. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta. Seperti biasa, Juna bangun sebelum adzan subuh. Ia menunaikan ibadahnya, lalu bersiap untuk bekerja. Baginya, setiap hari adalah rutinitas yang ia syukuri. Membuka bengkel, melayani pelanggan, dan mencari rezeki halal. Pagi itu, ia berjalan menyusuri gang kecil menuju bengkelnya. Udara pagi masih segar. Ia membawa sebungkus nasi uduk kecil untuk sarapan. Langkahnya terhenti sekitar 10 meter dari bengkel. Sesuatu yang salah langsung tertangkap oleh matanya. Pintu gulung bengkelnya. Pintu itu tidak tertutup rapat. Pintu itu bengkok. Terbuka paksa di satu sisi, miring dan terlihat hancur.
Gembok besar yang biasa menggantung kokoh, kini hilang, tergeletak rusak di tanah. Bungkus nasi uduk di tangannya terasa dingin. Jantung Juna berdebar. Ia tidak berpikir tentang Jeffrey. Ia berpikir tentang pelanggan. Ada motor pelanggan di dalam. Ia berlari kecil, mendorong pintu gulung yang sudah rusak itu. Suara logam berdecit ngilu, membelah kesunyian pagi. Juna melangkah masuk ke dalam kegelapan yang familiar. Tangannya meraba saklar lampu. Lampu neon di langit-langit berkedip 2 kali, lalu menyala. Menerangi sebuah pemandangan yang menghancurkan. Bungkus nasi uduk itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Bengkelnya hancur. Ini bukan perampokan. Ini adalah penghancuran murni. Meja kerjanya terbalik. Kunci-kunci pas, obeng, dan tang, peralatan yang ia kumpulkan satu persatu sejak pertama kali merintis, kini tersebar di lantai seperti mainan rusak. Banyak yang patah, banyak yang bengkok. Oli tumpah di mana-mana, bercampur dengan pecahan kaca etalase. Rak suku cadang ambruk, menumpahkan busi dan kampas rem baru ke genangan oli. Motor pelanggan yang sedang ia perbaiki, kini tergeletak miring, spionnya patah, bodinya tergores dalam. Mata Juna bergerak liar, mencoba memproses kekacauan itu. Lalu, matanya tertuju pada dinding. Dinding tempat ia menggantung jaketnya kemarin. Di sana, dengan cat semprot merah darah, tertulis satu kata dengan huruf-huruf besar yang miring dan marah, pecundang. Juna seakan kehilangan seluruh tenaga di kakinya. Dia tidak berteriak. Dia tidak mengamuk. Dia tidak memukul dinding. Juna hanya berdiri mematung. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan hanya sebuah bengkel. Ini adalah hidupnya. Ini adalah harga dirinya. Ini adalah bengkel jujurnya. Perlahan, ia berjalan melintasi puing-puing. Suara sepatunya menginjak pecahan kaca. Ia berhenti di tengah ruangan. Ia melihat sebuah kunci Inggris kesayangannya, peninggalan kakeknya, gagangnya patah. Ia berjongkok, mengambilnya. Tangannya yang biasa kokoh memegang mesin, kini gemetar. Juna terduduk. Tepat di situ, di tengah genangan oli dan pecahan kaca. Di bawah tulisan, pecundang. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyandarkan dahinya ke tangannya yang memegang kunci patah itu. Di sanalah ia, seorang ahli silat yang tak terkalahkan dalam pertarungan. Seorang mekanik jujur yang tak goyah oleh godaan uang. Kini terduduk lemas, hancur lebur, dikalahkan oleh pengecut di tengah malam. Ibu pemilik warteg di seberang jalan, yang baru saja membuka warungnya, melihat pintu bengkel Juna terbuka dan berantakan. Ia melongok. Ia melihat Juna terduduk di lantai. Ia menutup mulutnya, tak sanggup berkata apa-apa. Matahari mulai meninggi, sinarnya yang tajam menyorot lurus ke dalam bengkel yang hancur. Juna masih terduduk di sana, tak bergerak. Ia seperti patung yang patah, menyatu dengan puing-puing di sekelilingnya. Para tetangga dan orang-orang yang berlalu lalang di gang itu kini mulai berkumpul. Mereka berdiri di depan pintu bengkel yang menganga. Mereka berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tahu ini pasti ulah preman, tapi tak ada yang berani berbuat apa-apa. Ibu pemilik warteg berdiri di seberang, memegang sapu lidi, tapi tidak menyapu. Matanya berkaca-kaca. Di tengah kerumunan kecil itulah, sebuah sosok berjalan tergesa. Itu Rara. Pagi itu, Rania tidak bisa tidur nyenyak di apartemen mewahnya. Hatinya gundah. Ia merasa bersalah telah menguji Juna seperti itu. Ia memutuskan, pagi ini, ia akan kembali sebagai Rara. Ia bahkan tidak tahu ia ingin apa. Mungkin hanya ingin memastikan Juna baik-baik saja. Namun, langkahnya terhenti saat melihat kerumunan di mulut gang bengkel. Jantungnya berdebar. Perasaan tidak enak merayapinya. Permisi, Pak, Bu. Ia menyelip di antara kerumunan. Dan kemudian ia melihatnya. Pemandangan di depannya membuat kakinya lemas. Bengkel jujur, kini hanya tumpukan rongsokan. Pintu gulungnya bengkok. Oli menggenang di mana-mana, dan dindingnya. Rara melihat tulisan cat semprot merah itu, pecundang. Sebuah kemarahan yang dingin dan dahsyat,
Kemarahan yang sangat Rania Wijaya mulai membara di dalam dadanya. Ini bukan lagi soal malu. Ini adalah kebiadaban. Ia melangkahkan kakinya yang gemetar masuk ke dalam, mengabaikan lantai yang licin oleh oli dan pecahan kaca. Dan ia melihat Juna duduk di lantai, terduduk di antara puing-puing mimpinya, memegang sebuah kunci yang patah. Punggungnya yang biasanya tegap itu kini membungkuk kalah. Seluruh tes, seluruh penyamaran, semua itu terasa konyol dan kejam sekarang. Mas Juna, panggil Rara. Suaranya bergetar, tercekat di tenggorokan. Juna tidak merespon. Ia tidak bergerak. Seolah-olah ia bahkan tidak mendengar. Rara melangkah lebih dekat. Mas, siapa? Suaranya pecah oleh rasa bersalah dan amarah. Siapa yang melakukan ini pada bengkelmu? Baru saja kalimat itu keluar dari bibirnya, terdengar sebuah suara mesin mobil yang halus namun berat. Sebuah suara yang sama sekali tidak pantas berada di gang sempit Manggarai. Kerumunan warga di depan bengkel mendadak terbelah, memberi jalan dengan gugup. Sebuah sedan hitam legam, berkilauan, dan luar biasa mewah, merayap pelan memasuki gang. Mobil itu, sebuah Maybach, terlalu besar, terlalu bersih, terlalu megah untuk tempat ini. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu bengkel yang hancur. Mesinnya mendengung nyaris tak bersuara. Juna, yang dari tadi tak bergerak, akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong dan lelah itu menatap mobil asing di depannya dengan bingung. Rara, sebaliknya, mematung. Wajahnya pucat pasi. Ia kenal mobil itu. Itu mobilnya. Sopir pribadinya seharusnya menjemputnya di lobi hotel bintang 51 km dari sini, bukan di sini. Pintu belakang mobil terbuka. Seorang pria berseragam pengemudi yang rapi, kemeja putihnya licin disetrika, kontras dengan kemeja kotor oli milik Juna, melompat keluar dari kursi kemudi. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi kepanikan. Dia berlari kecil, nyaris terpeleset genangan oli, tidak peduli sepat kulit mahalnya kini kotor. Dia berhenti tepat di depan Rara. Pria itu membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar karena cemas. Ibu Rania, panggilnya, suaranya terdengar sangat keras di gang yang hening itu. Ya Tuhan, Ibu Rania Wijaya. Kami mencari ibu kemana-mana. Ponsel ibu tidak aktif. Pelacak di mobil sewaan ibu berhenti di titik ini. Kami kira terjadi sesuatu. Apa ibu baik-baik saja? Kenapa ibu ada di... Mata sopir itu membelalak ngeri melihat keadaan bengkel yang hancur. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Ibu Rania Wijaya? Warga yang tadi berkerumun, membeku. Ibu warteg menjatuhkan sapu lidinya. Mereka semua menatap Rara. Gadis sederhana yang kemarin mereka lihat disiram air kotor, kini dipanggil, Ibu Rania Wijaya? Juna, yang masih terduduk di lantai, mengangkat kepalanya perlahan. Rasa putus asa di matanya kini tergantikan oleh satu hal, kebingungan total. Dia menatap Rara, lalu menatap sopir berseragam itu, lalu menatap mobil Maybach yang lebih mahal dari seluruh bangunan di gang itu. Perlahan, kepingan-kepingan aneh itu mulai tersambung di benaknya. Rara, atau Rania, menutup matanya rapat-rapat. Selesai. Penyamarannya berakhir. Berakhir dengan cara paling dramatis dan di saat yang paling buruk. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok Rara, yang rapuh dan gugup itu telah lenyap. Dia berdiri tegak. Punggungnya lurus. Wajahnya yang tadi pucat karena bersalah, kini mengeras oleh otoritas. Tatapan matanya berubah dari kasihan menjadi dingin, tajam, dan penuh kuasa. Ini adalah tatapan Rania Wijaya. Rania melangkah mendekati Juna, mengabaikan pecahan kaca di bawah sepatunya. Mas Juna, katanya. Suaranya kini bukan lagi suara Rara yang kamu kenal. Ini adalah suara seorang ratu yang sedang marah. Maafkan aku. Seharusnya aku jelaskan dari awal. Namaku Rania. Juna tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap. Ia masih mencoba mencerna kenyataan bahwa gadis yang ia tolong di warteg, gadis yang ia kembalikan dompetnya, adalah salah satu wanita terkaya di negeri ini. Rania tidak membuang waktu untuk penjelasan yang berbasa-basi. Ia melihat tulisan,
pecundang, di dinding. Matanya menyipit. Ia mengeluarkan ponselnya yang paling canggih dari dalam tas ransel sederhananya. Ponsel yang sedari kemarin ia matikan. Ia menyalakannya. Belasan notifikasi penting langsung membanjiri layar. Ia mengabaikan semuanya. Ia menekan satu nomor panggilan cepat. "Santi," katanya begitu panggilan tersambung. "Aku tidak peduli kamu sedang di mana. Aku mau kamu kerahkan semua sumber daya kita." Juna, dari lantai, bisa mendengar suara panik asisten di seberang telepon, meski tidak jelas. Rania melanjutkan, suaranya sedingin es. "Aku mau kamu cari 3 orang preman yang beroperasi di Manggarai. Namanya Jeffrey. Dia dan anak buahnya baru saja menghancurkan sebuah bengkel di sini." Rania berhenti sejenak, menatap Juna yang masih terdiam. "Beri aku kabar dalam 1 jam, tutup Rania." Ia mematikan panggilan itu tanpa menunggu jawaban. Ia lalu menatap sopirnya. "Pak Budi, tolong atur area ini. Jangan biarkan ada yang mendekat." Sopir itu mengangguk kaku dan segera bertindak, meminta kerumunan warga untuk mundur. Dunia Juna jungkir balik. Kemarin, ia adalah pahlawan bagi wanita ini. Hari ini, ia terduduk hancur, dan wanita ini baru saja memerintahkan badai untuk datang. Rania berjongkok di depan Juna, di tengah puing-puing itu. Jarak mereka kini dekat. Sepatu mahalnya kini ternoda oli di lantai bengkel Juna. "Mas Juna," katanya, suaranya sedikit melembut, kembali seperti Rara. "Mereka melakukan ini karena kamu membela aku. Ini salah aku." Juna akhirnya menemukan suaranya. Suaranya serak. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Rania menatap mata Juna. "Aku adalah orang yang sedang mencari kejujuran. Dan aku menemukannya di bengkel ini. Sekarang izinkan aku membalas kejujuran itu." Juna masih terduduk, menatap wanita di depannya. Pikirannya berpacu lebih kencang daripada mesin manapun yang pernah ia perbaiki. Rania Wijaya. Seorang CEO. Seorang miliarder. Dan dia ada di sini, di bengkelnya yang hancur, berjongkok di antara genangan oli, hanya untuk menjelaskan siapa dirinya. Rania bangkit berdiri. Sosoknya yang mungil kini tampak menjulang, diliputi aura kekuasaan yang tak terlihat. Ia memandang berkeliling pada kehancuran itu, pada tulisan, "Pecundang," di dinding. "Mereka salah," kata Rania pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia lalu kembali menatap Juna. Rasa bersalah di wajahnya kini bercampur dengan sebuah keputusan yang tegas. "Mas Juna," katanya, suaranya kembali seperti seorang pimpinan. "Kemampuanmu, keberanianmu, dan kejujuranmu. Semua itu terlalu berharga untuk disia-siakan di tempat seperti ini, untuk kemudian dihancurkan oleh orang-orang seperti Jeffrey." Juna hanya diam, menunggu kemana arah pembicaraan ini. "Aku punya tawaran untukmu," lanjut Rania. "Bekerjalah untukku. Bukan di sini. Aku membutuhkan orang seperti kamu di lingkaranku." Juna menatapnya bingung. "Aku akan berikan kamu posisi sebagai kepala keamanan pribadiku, atau kepala keamanan di Nusantara Jaya Group. Kamu bisa memilih. Kamu tidak perlu lagi menyentuh oli. Kamu tidak perlu lagi khawatir soal uang. Kamu akan aman, dan kamu bisa menggunakan kemampuan bela dirimu untuk sesuatu yang lebih besar." Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah tawaran yang akan mengubah hidup siapapun. Gaji besar. Status terhormat. Jaminan keamanan. Kesempatan untuk keluar dari gang sempit ini selamanya. Juna menunduk. Ia tidak melihat pada Rania yang glamor. Ia tidak melihat pada mobil Maybach yang berkilauan di luar. Ia melihat ke tangannya. Tangan yang kapalan, yang hitam oleh oli yang mendarah daging, yang kulitnya kasar karena memegang kunci pas. Tangan seorang pekerja. Lalu ia melihat pada kunci Inggris warisan kakeknya yang patah di lantai. Perlahan, Juna menggelengkan kepalanya. "Tidak, Mbak Rania," katanya, suaranya pelan namun teguh. Rania tertegun. Di dunianya, tidak ada yang pernah berkata, "tidak," pada tawaran seperti itu. Apa maksudmu?" Juna akhirnya bangkit berdiri. Ia kini berhadapan langsung dengan Rania. Pakaiannya kotor, wajahnya lelah,
tapi matanya jernih. Maaf, Mbak. Aku menghargai tawaranmu, kata Juna sopan. Tapi aku bukan petarung. Aku bukan pengawal. Aku, seorang mekanik. Ia menyentuh dinding bengkelnya yang hancur. Hatiku di sini. Di antara mesin-mesin ini. Ilmu silatku itu hanya untuk menjaga, bukan untuk pekerjaan. Juna menatap Rania lurus-lurus. Aku tidak bisa meninggalkan ini. Maaf. Rania menatap Juna dalam-dalam. Ia mencari tanda keraguan, tapi tidak ia temukan. Penolakan tulus itu, di tengah kehancurannya sendiri, adalah tamparan terakhir yang menyadarkan Rania. Pria ini tidak bisa dibeli. Bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan kemewahan. Tiba-tiba, bibir Rania yang sedari tadi tegang, merekah. Sebuah senyum tulus, hangat, dan penuh kekaguman, muncul di wajahnya. Aku tahu, bisiknya. Aku tahu kamu akan berkata begitu. Rania melangkah mundur, menatap bengkel itu dengan pandangan baru. Bukan sebagai reruntuhan, tapi sebagai kanvas. Kamu benar. Aku salah, kata Rania. Menarik kamu dari sini adalah sebuah kesalahan. Ia merogoh sesuatu dari tas ranselnya. Sebuah dompet kartu yang sangat tipis dan elegan. Ia menarik satu kartu nama berwarna hitam pekat dengan ukiran emas. Ia menyodorkannya pada Juna. Kalau begitu, kata Rania, matanya berbinar. Aku tidak akan menawarkan kamu pekerjaan. Aku akan menawarkan kamu kemitraan. Juna menatap kartu nama itu, bingung. Bengkelmu hancur karena aku, kata Rania. Maka, aku yang akan membangunnya kembali. Tapi tidak seperti ini. Maksudmu? Besok, kata Rania, timku akan datang. Kita akan ratakan tempat ini. Dan kita akan bangun lagi. Bukan bengkel kecil. Tapi, bengkel jujur, terbesar di Jakarta. Dengan peralatan terlengkap. Kamu adalah pemilik dan manajernya. Dan aku. Rania tersenyum. Aku adalah investor pertamamu. 3 bulan berlalu secepat kedipan mata. Di tempat bengkel kecil yang hancur itu, kini berdiri sebuah bangunan baru. Bukan lagi bengkel sempit berdinding triplek. Sekarang, berdiri kokoh, bengkel jujur, Nusantara Jaya Automotive. Sebuah bengkel modern dengan 2 lantai. Pintu gulungnya diganti dengan pintu kaca industrial yang kokoh. Di dalamnya, lantainya bersih mengkilap, dan peralatan-peralatan baru yang berkilauan tertata rapi. Ada 4 lift hidrolik untuk motor, ruang tunggu ber-AC dengan sofa nyaman, dan mesin kopi otomatis. Plang namanya masih sama, bengkel jujur, namun kini dengan desain yang profesional. Juna masih Juna, tangannya masih kotor oleh oli. Tapi kini ia tidak bekerja sendirian. Ia memimpin 6 mekanik muda yang ia latih sendiri dengan standar kejujuran yang sama. Bengkel itu menjadi pusat perhatian, paling ramai di Jakarta, bukan hanya karena modalnya, tapi karena reputasi Juna. Dan Rania. Rania, sang investor, punya kebiasaan baru. Setidaknya 3 kali seminggu, biasanya di sore hari, mobil Maybach hitamnya akan merayap pelan, berhenti di depan bengkel itu. Pak Budi, sopirnya, akan membukakan pintu. Rania akan keluar, bukan lagi sebagai Rara, tapi sebagai CEO Rania Wijaya, dengan pakaian kerjanya yang elegan. Ia akan masuk ke bengkel, alasannya selalu sama, inspeksi investasi. Padahal, semua orang tahu, laporan keuangan bengkel itu selalu untung dan rapi. Rania akan berjalan-jalan di area bengkel, Juna akan mengikutinya dengan canggung, membersihkan tangannya yang kotor di lab. Semua lancar, Mas Juna? Tanya Rania, pura-pura memeriksa tumpukan ban baru. Lancar, Mbak Rania. Ini, mekanik baru sudah mulai bekerja. Jawab Juna, suaranya kaku. Interaksi mereka selalu seperti itu. Canggung, manis. Seperti sore itu. Rania sedang duduk di ruang tunggu ber-AC, katanya sedang memeriksa laporan di tabletnya. Juna, setelah memastikan semua pekerjaan beres, menghampirinya. Ia membawa secangkir kopi hangat dari mesin baru mereka. Mbak, ini kopi, kata Juna,
menyodorkan cangkir itu. Rania mendongak dari tabletnya, tersenyum. "Oh, terima kasih, Mas Juna." Saat Rania mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir itu, jari jemari mereka bersentuhan. Hanya sedetik. Jari Rania yang lentik dan terawat, bertemu dengan jari Juna yang kapalan dan masih menyisakan sedikit noda hitam oli di balik kukunya. Sesuatu yang sederhana, tapi bagi Juna, rasanya seperti ada aliran listrik ribuan volt. Tangannya yang terbiasa memegang mesin bor yang bergetar hebat, yang biasa kokoh mengencangkan baut yang paling keras sekalipun, kini gemetar. Gemetar hebat. Cangkir kopi di tangannya bergetar, nyaris tumpah. Juna buru-buru menarik tangannya. Rania melihat getaran itu. Ia melihat kegugupan di wajah mekanik tangguh itu. Rania tidak tertawa. Sebaliknya, pipinya sedikit memerah. "Hati-hati, Mas," kata Rania pelan, sambil mengambil cangkir itu dengan kedua tangannya. "Maaf, Mbak. Tanganku kotor," kata Juna, menyembunyikan tangannya yang gemetar ke belakang punggungnya. "Tidak apa-apa," bisik Rania. "Kopi buatanmu pasti enak." Keduanya terdiam. Canggung. Di tengah ruang tunggu yang sejuk itu, Juna merasa lebih panas daripada saat ia berada di dekat mesin las. Keduanya tahu, ini bukan lagi sekadar hubungan investor dan pemilik bengkel. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tulus, yang tumbuh di antara bau oli dan aroma kopi mahal. Bengkel Juna semakin ramai. Sore itu, seperti biasa, Rania datang berkunjung. Ia sedang berdiri di dekat area penyimpanan suku cadang, mengamati Juna yang sedang memberi arahan pada mekanik barunya. Sebuah rak besi industrial yang tinggi menjulang, penuh terisi kotak-kotak gir dan rantai yang berat, tiba-tiba bergetar. Rupanya, mekanik baru itu, saat memindahkan barang, tidak sengaja menyenggol kaki pengamannya. Rak itu oleng. Kotak-kotak logam yang berat mulai berjatuhan dari atas, lurus menuju tempat Rania berdiri. "Awas." Juna, yang matanya tak pernah benar-benar lepas dari Rania, melihat bahaya itu dalam sepersekian detik. Naluri silatnya mengambil alih. Ia tidak berteriak. Ia bergerak. Juna melompat, menerjang Rania. Ia memeluk tubuh Rania erat, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng, dan berguling bersamanya menjauhi area itu. Tepat saat mereka jatuh ke lantai, rak besi itu ambruk dengan suara memekakan telinga. Logam berat menghantam lantai beton, tepat di tempat Rania berdiri sedetik sebelumnya. Debu beterbangan. Para mekanik lain terkejut dan berteriak panik. Hening sejenak. Posisi mereka, Juna berada di atas Rania, melindunginya sepenuhnya. Lengannya melingkar erat di pinggang Rania, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Rania. Keduanya bisa merasakan detak jantung masing-masing yang berdebar gila. Para mekanik berlarian menghampiri. "Mas Juna, Bu Rania, kalian tidak apa-apa?" Juna tidak mendengar mereka. Matanya terkunci pada Rania. Wajahnya pucat pasi, bukan karena takut pada besi yang jatuh, tapi karena membayangkan apa yang bisa terjadi pada wanita di bawahnya. "Jun," bisik Rania, masih syok. Juna buru-buru bangkit dan membantu Rania berdiri. Tangannya gemetar hebat. Jauh lebih hebat daripada saat ia menyajikan kopi. Ia tidak melepaskan Rania. Ia mencengkeram kedua bahu Rania, memeriksanya dari atas ke bawah dengan tatapan panik. Kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Terluka? Katakan padaku." Suaranya parau, penuh emosi yang tak tertahan. Rania, yang juga terguncang, hanya bisa menggeleng pelan. Aku tidak apa-apa, Jun. Sungguh. Terima kasih." Dorongan rasa lega yang luar biasa, bercampur dengan ketakutan baru saja kehilangan Rania, membuat Juna melupakan segalanya. Ia lupa siapa dirinya. Ia lupa siapa Rania. Ia menarik Rania sedikit lebih dekat. "Jangan," desis Juna, suaranya bergetar. "Jangan pernah membuatku takut seperti itu lagi. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan kalau kamu sampai terluka. Karena..." Juna berhenti. "Karena aku mencintaimu." Kalimat itu tidak ia ucapkan. Tapi tatapan matanya, cengkeraman tangannya, dan napasnya yang terengah, meneriakkan segalanya. Rania tertegun.
Ia mendengar kalimat yang tak terucapkan itu. Tiba-tiba, Juna tersadar. Ia sadar akan apa yang baru saja ia lakukan. Ia sadar ia sedang mencengkeram bahu seorang Rania Wijaya. Ia sadar para mekaniknya sedang menonton dengan bingung. Seketika, Juna melepaskan Rania, seolah tangannya baru saja menyentuh bara api. Ia mundur 2 langkah. Wajahnya yang tadi panik kini berubah pucat karena malu. "Maaf," katanya, suaranya langsung kembali datar dan dingin. Ia tidak berani menatap mata Rania. Ia menunduk, menatap lantai yang kotor. "Maaf, Mbak Rania. Aku kelewatan." "Jun, tidak apa-apa. Kamu baru saja." "Aku lancang," potong Juna, suaranya tajam menahan malu. "Maaf sudah menyentuh Mbak. Aku hanya seorang mekanik. Aku lupa posisiku." Tanpa menunggu jawaban Rania, Juna berbalik badan dengan kaku. "Pastikan area ini bersih," perintahnya pada mekanik lain dengan suara keras, menyembunyikan kegugupannya. Ia berjalan cepat ke ruang kerjanya di belakang, menghilang di balik pintu, meninggalkan Rania yang berdiri mematung di tengah bengkel. Hatinya berdebar tak karuan, bukan lagi karena takut, tapi karena pengakuan cinta yang baru saja ia saksikan. Juna mengurung diri di ruang kerjanya. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, jantungnya masih berdebar kencang. Ia malu. Ia merasa bodoh. Beraninya ia, seorang mekanik, menunjukkan perasaan seperti itu pada seorang Rania Wijaya? Ia baru saja menghancurkan satu-satunya hal berharga yang ia miliki, kepercayaan dan rasa hormat Rania. Beberapa menit kemudian, ada yang mengetuk pintu ruangannya. "Pelan. Masuk," kata Juna serak, mengira itu salah satu mekaniknya. Pintu terbuka. Itu Rania. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Juna dengan tatapan yang sulit diartikan. Lembut, tapi juga sangat tegas. Ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, menyisakan mereka berdua di ruangan kecil itu. "Jun," panggil Rania pelan. Juna tidak berani menatapnya. Ia sibuk pura-pura membersihkan tangannya di lap kotor. "Mbak Rania. Maaf soal tadi. Aku." "Posisi apa?" potong Rania. Juna berhenti. "Apa? Kamu bilang, kamu lupa posisimu. Memangnya, posisimu di mana, Jun?" tanya Rania, melangkah lebih dekat. Juna terdiam. Ia akhirnya menatap Rania. Aku mekanik, Mbak. Dan kamu tahu siapa kamu?" Rania kini berdiri tepat di depannya. Jarak mereka sangat dekat. Ia bisa mencium bau oli yang samar di baju kerja Juna. "Aku tahu siapa aku," kata Rania, suaranya melembut. "Aku Rania. Wanita yang kamu tolong di warteg. Wanita yang kamu pinjami jaket bau oli. Wanita yang motornya kamu perbaiki tanpa bayaran. Dan wanita yang dompetnya kamu kembalikan utuh." Rania menghela napas. "Aku menghabiskan hidupku mencari ketulusan, Jun. Aku mencarinya di ruang rapat mewah, di pesta-pesta mahal. Tapi aku tidak menemukannya." Ia mengangkat tangannya, dan melakukan sesuatu yang membuat Juna menahan napas. Rania menyentuh pipi Juna yang sedikit kotor. "Aku menemukannya di sini," bisiknya. "Aku menemukannya di kamu." Mata Juna melebar. "Jadi, jangan pernah lagi bicara soal posisi," lanjut Rania. "Satu-satunya posisi yang penting buatku adalah posisimu di sampingku." Juna tidak bisa berkata-kata. Rania tersenyum. "Kamu bilang kamu mencintaiku dengan matamu tadi. Sekarang aku mau dengar dari mulutmu." Juna menatap wanita di depannya. Wanita terkaya di negeri ini. Yang kini berdiri di ruangan sempitnya, meminta pengakuan cintanya. Semua ketakutannya, semua keraguannya, semua rasa mindernya, luntur seketika. Yang tersisa hanyalah kebenaran. "Aku mencintaimu, Rania," bisik Juna, suaranya bergetar. Rania tersenyum, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Aku juga mencintaimu, Juna, mekanikku yang jujur." Beberapa bulan kemudian, Jakarta menjadi saksi sebuah pernikahan yang menjadi berita utama di mana-mana. Pernikahan antara Rania Wijaya, sang ratu bisnis, dengan Juna, si mekanik berhati baja.
Pernikahan itu tidak diadakan di hotel termewah, atas permintaan Juna. Mereka mengadakannya di sebuah taman yang luas. Sebuah pesta yang menyatukan dua dunia. Di satu sisi, jajaran Direktur Nusantara Jaya Group berdiri kaku dengan setelan jas mahal mereka, minum sampanye, dan berbisik kagum. Di sisi lain, para mekanik, bengkel jujur, tertawa lepas dengan seragam batik terbaik mereka. Ibu pemilik warteg, diundang sebagai tamu kehormatan, sibuk menambah es sirup, menangis haru. Juna berdiri di pelaminan, tampak gagah dengan setelan jas hitam yang pas di badannya. Di sampingnya, Rania tersenyum bahagia, gaun pengantinnya yang sederhana namun elegan itu menyapu lantai. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, tidak pernah memandang oli di tangan. Cinta sejati hanya memandang satu hal, ketulusan hati. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan itu. Di Menara Nusantara Jaya, Rania Wijaya tetaplah sang CEO yang ditakuti. Siang itu, ia baru saja keluar dari ruang rapat yang panas. Ia membanting sebuah proposal tebal di mejanya. Ini konyol. Mereka pikir aku tidak bisa membaca angka-angka ini, hardiknya pada Santi, asistennya. Wajahnya tegang, matanya tajam. Jadwal ibu selanjutnya adalah makan malam dengan Dewan. Batalkan, potong Rania. Tapi, Bu. Batalkan semua, kata Rania. Ketegangan di wajahnya tiba-tiba luntur. Ia meraih tas tangannya, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Pak Budi suruh siapkan mobil. Aku mau menemui suamiku. Asistennya bingung. Ke bengkel, Bu? Ini baru jam 3 sore. Rania mengangguk. Tentu saja. Mobil Maybach itu kini tidak lagi canggung memasuki kawasan Manggarai. Bengkel jujur, yang kini menjadi markas besar, terlihat ramai. Rania masuk. Para mekanik yang melihatnya kini tidak lagi kaku, mereka tersenyum dan mengangguk hormat. Sore, Bu Rania. Rania mengangguk ramah. Sore. Juna di mana? Di ruang mesin, Bu. Lagi ada masalah di mesin nomor 3. Rania berjalan ke belakang. Di sana, di antara mesin-mesin, Juna sedang membungkuk di atas mesin motor besar. Kaos kerjanya sudah kotor, dan ada noda oli hitam di pipinya. Juna tidak sadar Rania datang. Rania hanya berdiri di sana, bersandar di pilar, memperhatikannya. Pria yang ia cintai. Pria yang sedang serius menjelaskan sesuatu tentang karburator pada mekanik muda. Setelah Juna selesai, ia berbalik dan nyaris terloncat kaget melihat Rania. Hei, sayang, kata Juna, senyumnya langsung merekah. Ia buru-buru mengambil lap. Kenapa di sini? Katanya ada rapat besar. Rania berjalan menghampirinya. Ia tidak peduli Juna kotor. Sudah selesai, katanya. Ia menghela napas, melepaskan semua beban CEO-nya. Pusing. Aku butuh ini. Butuh apa? Tanya Juna bingung, sambil mengelap tangannya. Aku kotor, sayang. Nanti kena jas mahalmu. Rania tersenyum. Justru itu. Ia mengambil lap bersih dari meja kerja Juna. Dengan gerakan lembut, ia mengusap noda oli di pipi Juna. Dulu kamu bilang kamu lupa posisimu, bisik Rania. Juna balas menatap Rania dengan lembut. Dan kamu bilang posisiku di sampingmu. Salah, kata Rania. Juna mengernyit. Salah? Rania berjinjit. Tepat di tengah bengkel yang bising itu, di depan semua mekaniknya, Rania mengecup bibir Juna. Singkat, namun manis. Para mekanik di seberang sana bersorak dan bersiul. Juna langsung memerah padam. Rania menempelkan keningnya ke kening Juna, tidak peduli pada keringat dan kotoran. Posisimu bukan di sampingku, suamiku, bisik Rania. Juna menatapnya bingung. Lalu? Rania tersenyum, matanya berbinar. Posisimu adalah rumahku. Juna tersenyum, dan di antara deru mesin dan bau oli, ia memeluk istrinya erat. Ia telah menemukan dunianya, dan Rania telah menemukan ketulusannya.